فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 86, yaitu masih terkait dengan akhir-akhir soal ya dari Ajurumiyah ini, menentukan mana mubtada, mana khobar, dan jenisnya apa khobarnya itu. Al-mu'minatu, betul nih, betul ya. Ini harokatnya sepertinya salah ya. Al-mu'minatu yahmadna Allah, hamida yahmadu, ini salah harokat ya. Yahmadna Allah. Abdullah coba menerjemahkan. Para wanita mukminah itu memuji Allah. Memuji Allah. Ya sudah, boleh. Insya Allah untuk Ismail mudah. Mana mubtada'nya, Sholihin? Al-mu'minatu yahmadna Allah. Mubtada'nya mana? Iya, al-mu'minat. Kenapa? Buktinya dia di awal, dalam keadaan dia marfu, dalam keadaan dia isim, dalam keadaan dia kosong dari amil-amil lafdhiyah. Amil lafdhiyah tak ada penasab, tak ada penjar, tak ada kana, tak ada inna, dan sebagainya. Berarti mukminat adalah mubtada. Berarti siapa? Muhammad berarti khobarnya mana? Muhammad Muqbil, khobarnya yang mana? Al-mu'minat yahmadna Allah. Para wanita mukminah itu memuji Allah. Khobarnya yang mana? Thayyib. Najm. Jumlah fi'liyah yang mana itu? Ya, yahmadna Allah. Fa'ilnya yang mana fa'ilnya? Iya, nun di situ. Nah, nun sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Berarti sudah disebutkan kayak. Berarti robitnya yang mana? Pengikatnya. Yang menghubungkan antara khobar ke mubtada'nya, khobar dan mubtada'nya. Huwa ka'ilam yahmad. Huwa tuh laki ke perempuan? Iya. Iya, satu orang. Iya, boleh hunna, tapi boleh pakai dohirnya nun, cukup nun niswah, dialah fa'ilnya. Nun niswah kembali ke al-mu'minat. Iya, nun niswah sebagai fa'il. Tak perlu hunna di situ. Tapi nun itu. Kemudian yang terakhir di sini kita buka fil masjidi. Abdul Fattah mengartikan coba. Kita buka fil masjid. Kitabnya siapa? Apa arti ka? Kita buka. Apa arti kita buka? Apa arti ka? Milik siapa? Milik Andika. Jadi kalau dalam di bahasa Indonesia Andika betul. Milik siapa K itu? Kita buka. Kitab siapa? Milik siapa? Kita buka. Mas muka. Bukan milik siapa? Ya. Kamu. Iya, kitab kamu. Ka artinya kamu. Ka artinya Andika, yaitu kamu. Baik, berarti kitab buka artinya apa? Kitab kamu. Kitabmu ada di masjid. Berarti Ismail khobarnya berupa apa ini? Iya, syibhul jumlah. Yang terdiri dari apa itu? Iya, jar majrur. Baik. Perlu nggak robit di sini ya? Nggak perlu ya, karena dia syibhul jumlah, dia bukan jumlah. Sekarang kita masuk ke muka surat berikutnya 87.
Al-babut tasi', bab yang ke-9. Al-awamil ad-dakhilatu 'alal mubtada'i wal khabar. Amil-amil yaitu faktor pekerja yang masuk kepada mubtada dan khabar. Setelah kita tahu yang namanya mubtada adalah isim yang marfu, yang kosong dari faktor pekerja, yang lafdiyah, yang nampak, yang terucapkan. Nah, sekarang kita membahas masalah faktor yang akan, yaitu yang akan bekerja pada mubtada dan khabar. Sekarang akan datang faktor pekerja itu. Kalau mubtada khabar tadi pekerja belum datang. Nah, yang sekarang bab 9 pekerja sudah datang. Sehingga situasi jadi ada perubahan, mengalami perubahan. Karena ada pekerja. Kita lihat qala Ibnu Ajurun rahimahullah wa hiya salah satu asya. Para pekerja itu ada 3 golongan, 3 jenis. Pertama Rohingya, bukan. Pertama kana, wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya. Ya, karena dahulunya, ini secara mudahnya ya, tergantung kalimatnya nanti. Karena artinya dahulunya atau jadilah, tergantung kalimatnya. Wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya. Yang kedua, wa inna, wa akhawatuha. Inna nanti akan disebutkan insya Allah. Inna artinya sesungguhnya, dan saudari-saudarinya. Yang ketiga dhonantu, asalnya dhonna aja ya, tapi beliau memudahkan, ada fa'ilnya biar mudah. Dhonantu, saya menyangka. Wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya. Jangan-jangan ada pertanyaan, Bang, kenapa faktor pekerja semuanya perempuan? Banyak TKW sekarang ya, tenaga kerja wanita. Dalam nahwu pun TKW juga. Indonesia bilang TKW ya. Ini istilahnya aja. Asyarah musta'inan billah. Dhonantu, saya menyangka. Qad marrabina, telah kita lewati, annal mubtada awal khabar, bahwasanya mubtada dan khabar marfu'an, dua-duanya itu marfu', mengalami rofa. Kalau mengalami rofa, bayangkan apa harokatnya? Rofa itu harokatnya apa? Fathah atau kasroh atau sukun? Aywa dhammaha, selamat. Tunjuk jari. Kemudian summa innahu qad yadkhulu alaihima, kemudian sesungguhnya terkadang mereka berdua, yaitu mubtada ka atau khabar ka atau dua-duanya, masuk kepada mereka berdua, yaitu mubtada dan khabar, ahadul awamil al-lafdhiyah, salah satu dari pekerja lafdhiyah yang terucapkan. Memang ada ucapan nanti, seperti lafaz inna atau kana atau dhanna, ada terucapkan. Ini lafdhiyah, terucapkan. Fayughayyiru i'rabahuma, sehingga salah satu dari faktor pekerja tadi merubah i'rab dari binaan jumlah tadi. Mubtada'nya berubah, khabarnya juga berubah statusnya. Wa hadhil awamilul lati tadkhulu alaihima, amil-amil ini tadi, faktor pekerja yang masuk kepada mereka berdua, masuk pada mubtada dan khabar, tughayyiru, harusnya fa-nya dihapus ya. Tughayyiru i'rabahuma. Cepat ya biar tak tertinggal. Merubah, ini fa-nya harus dihapus. Merubah i'rabahuma, i'rab mereka berdua. Bentar. Apakah perlu ana perbaiki ya? Wa hadil awamilul lati tadkhulu alaihima. Oh, afwan, berarti sebenarnya fa-nya tak perlu dihapus kok ya. Iya, afwan, ana salah. Yang perlu ini pakai ini. Thayyib. Yaitu khobarnya nanti. Khobar dari kalimat ini. Yaitu cara kita mengucapkannya, wa hadhil awamilul lati tadkhulu alaihi ma fatughayyiru i'rabahuma. Baru yang qasimu ila salasati aqsam. Ya berarti fa-nya sudah betul. Kenapa ana bingung sendiri?
Ya rahmukallah. Jadi cara mengartikannya, amil-amil ini yang masuk kepada mubtada khobar sehingga merubah i'rab mereka berdua, dia ini terbagi ya, terbagi menjadi 3. Nah, itu baru betul. Walaupun lebih baik apa? Tangkosimu. Tangkosimu ila salah satu aksam, terbagi menjadi 3 jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobar, yaitu amil yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Bang, mubtada kan marfu, iya, cuma statusnya berubah. Memang dia marfu, tapi nama dia bukan lagi mubtada tapi isim kana misalkan. Baik. Wadzalika, dan dia itu siapa? Kana wa akhawatuha, kana dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu, jenis ini, jenis faktor pekerja ini, kulluhu af'al, semuanya adalah fi'il. Ya, kana dan saudari-saudarinya semuanya adalah fi'il. Nahwu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Kaidah akan lebih mudah kita ingat dan kita pahami jika kita ingat ayat dalam Quran. Misalkan untuk yang kana Allahu aliman hakima. Ini contoh, boleh pakai contoh yang lain. Dan dahulunya dan senantiasa Allah itu maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Asalnya kan Allahu alimun hakimun. Tapi karena dimasuki kana, jadi kana Allahu aliman hakima. I'rabuhu, i'rab dari jumlah ini atau dari kalam ini, kana fi'lun madin nasikh. Fi'il ya karena dia fi'il. Madin karena menunjukkan masa lampau. Nasikh karena dia menghapus hukum mubtada khobar, menghapus. Karena yang setelah kana bukan lagi mubtada tapi istilahnya isim kana. Khobarnya bukan lagi khobarul mubtada tapi khobar kana. Jadi dikatakan nasikh, dia menghapus hukum yang pertama, hukum yang dulunya, yang tadi-tadi. Nah, dikatakan nasikh. Terkadang di sebagian kitab fi'lun madin naqis. Naqis kenapa? Karena dia tidak memiliki fa'il, dia punya isim kana. Tak ada fa'il kana di situ. Dikatakan naqis, kurang. Tak masalah menggunakan yang di hadapan kita ini fi'lun madin nasikh atau fi'lun madin naqis, tak masalah. Mabniun alal fath. Iya, dia mabni di atas fathah kana, tak berubah. La mahallalahu minal i'rab, tak ada tempat untuknya dalam i'rab. Allahu ismu kana, bukan lagi mubtadaun marfu tapi ismu kana marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad, karena dia isim mufrad. Aliman khabaru kana. Oh, taib, ana nanti ada kesalahan ya. Kurang teliti untuk yang ini. Aliman sudah betul. Aliman khabaru kana, yang betul khabaru kana al-awwal. Khabar kana awal, karena ini nanti ada 2 khabar. Iya, ana nih kurang teliti untuk yang ini ya. Khabar kana al-awwal, khabar pertama. Mansub wa alamatu nasbihil fathah li'annahu isim mufrad. Hakiman, ana tulis di sini na'tun lil khabar, ini keliru. Karena hakim bukan sifat bagi aliman, tapi dia adalah khobar bagi lafdzul jalalah Allah lagi nantinya. Khobar kana as-sani. Kita katakan hakiman adalah khobar kana as-sani. Ini silap. Allahul musta'an. Hakiman maha penuh hikmah. Iya, ini i'rabnya statusnya keliru. Harusnya apa? Hakiman adalah khobar kana as-sani. Wa na'tun, kan ini copy paste-nya dulu, asal copy paste lupa memperbaiki ya. Ana tulis na'tun lil mansub. Sebentar, tadi belum selesai. Khabar kana mansub wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Kemudian hakiman yang betul khabar kana as-sani fahuwa mansubun misluh. Tapi sudah ada lafaz mansubun misluh. Cuma na'tul mansub wajib dihapus. Mansubun misluh.
Tanpa bilang mislu pun tak apa-apa. Karena khobar ya mansub, khobar kana mansub. Mansub wa alamatun nasbihil fathah li annahu isim mufrad. Tayyib, siapa yang boleh mencarikan contoh lagi dalam Quran menggunakan tayyib Ahmad? Ewa, kana Allahu ghafuran rahiman. Ewa, ghafuran maf'ul bih. Ya. Ghafuran adalah khobar kana pertama, rahiman khobar kana kedua, ya. Boleh, tapi khawatirnya penting sendiri. Wa kana dzalika indallahi fauzan aziman. Dan yang demikian itu di sisi Allah adalah kemenangan yang besar. Berarti isim kana yang mana? Bukan begitu. Tentunya setelah kana harus cari setelah kana. Aywa dzalika betul. Khobar kana yang mana? Aywa jayid. Indallah ini sekedar apa? Dzaraf muta'alliq bi dzalika. Yang lain ya? Aywa kana nasu ummatan wahidatan. Aywa ummatan sebagai apa berarti? Kana nasu ummatan khabar kana. Kalau wahidatan berarti ummatan wahidatan. Ya, dia na'tun lil khabar karena wahidatan sebagai sifat dari ummah. Aywa ini betul. Ada lagi yang sebelah sini menggunakan kana. Aywa boleh. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Berarti isim kana yang mana? Allahu. Tayyib. Khabar kana basiran. Wa kana Allahu khabarnya adalah basiran bima ta'malun. Bima ta'malun jar majrur muta'alliq bi basiran. Dan Allah itu senantiasa melihat apa? Bima ta'malun, apapun yang kalian perbuat. Taib. Insyaallah mudah ya, untuk kana mudah. Banyak di dalam Quran lafaz kana. Satu lagi boleh? Wa kana Allahu afuwan. Afuwan, aywa. Ghafuran. Ada apa tadi? Khobar kana pertama dan khobar kana kedua. Yang berikutnya besok insyaallah, bukan besok ya. Di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.